Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mutiara Biran Madani dari kelas 11 Teknik Otomasi Industri Schneider. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai input dan output pada sistem pneumatik, khususnya red switch sebagai input, serta silinder dan solenoid valve sebagai output. Dalam dunia otomasi industri, sensor dan aktuator adalah dua komponen utama yang saling terhubung. Input berfungsi untuk mendeteksi kondisi atau posisi, sedangkan output bertugas menjalankan aksi atau gerakan mekanik sesuai perintah sistem. Pada pembahasan ini, kita akan fokus kepada yang pertama adalah red switch, yaitu sebagai sensor posisi silinder pneumatik. Yang kedua adalah silinder pneumatik sebagai aktuator gerak, dan yang ketiga adalah solenoid valve sebagai pengendali arah aliran udara ke silinder. Ketiga komponen ini merupakan rangkaian penting dalam proses otomasi, terutama pada mesin industri yang bekerja secara otomatis untuk menghasilkan pergerakan maju atau mundur secara presisi. Dengan memahami prinsip kerja input dan output ini, kita dapat memahami bagaimana mesin industri itu membaca kondisi lapangan dan memberikan aksi yang tepat sesuai logika kontrolnya. Langsung saja kita bahas yang pertama. Jadi kita akan mulai. Yang pertama kita akan membahas red switch sensor adalah sensor magnetik yang bekerja berdasarkan prinsip medan magnet. Dia itu untuk berfungsi untuk mendeteksi posisi piston pada silinder pneumatik atau untuk mengetahui posisi benda dengan cara mendeteksi medan magnet. Sensor ini itu berisi dua bilah logam tipis atau ring di dalam tabung kaca kecil yang tertutup rapat. Ketika ada magnet yang mendekat, bilah logam itu menyatu, kemudian menutup kontak, dan menghasilkan sinyal on ke sistem kontrol, biasanya ke PLC-nya. Saat magnet itu menjauh, bilah itu terpisah atau off, dan sinyal itu akan terputus. Kita lanjut. Di sini red switch itu ada jenisnya. Yang pertama ada normally open, seperti yang di foto ini, di contoh ini, yaitu pada kondisi normal open, dia akan menutup kontak jika ada magnet di dekatnya. Dan normally closed, yaitu hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan saklar tipe farmacy dengan kabel NO yang dipotong, atau dengan menggunakan magnet tambahan yang membutuhkan orientasi kutub tertentu untuk mengaktifkannya. Jadi di sini kita bisa lihat simbol red switch sensor. Kira-kira simbolnya seperti ini, dan untuk normally open-nya dia seperti ini kondisinya. Untuk normally closed dia seperti ini. Kita lanjut untuk membahas silinder. Jadi silinder itu adalah aktuator yang menggunakan udara bertekanan untuk menghasilkan gerakan linear maju dan mundur. Di dalamnya terdapat piston dan batang piston yang akan bergerak saat udara bertekanan itu masuk ke salah satu sisi ruang silinder. Selanjutnya ada jenis-jenis silinder. Di sini kita bisa lihat yang pertama ada single acting cylinder, yaitu hanya menggunakan satu port udara. Gerakan maju itu dibantu oleh udara bertekanan, sedangkan kembalinya atau untuk mundur menggunakan pegas atau spray. Cocok untuk aplikasi sederhana seperti penekan, dorongan ringan, atau ejector. Contohnya adalah silinder pendorong kecil pada mesin sortir otomatis. Kira-kira konstruksi pada single acting cylinder yaitu seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas yang double acting cylinder, yaitu mempunyai dua port udara, satunya itu untuk mendorong maju dan satu lagi untuk menarik mundur. Gerak maju dan mundurnya dikendalikan oleh udara bertekanan atau bukan pegas, jadi bisa dikontrol dua arah. Umumnya dikombinasikan dengan solenoid valve 5/2 atau kotak 5/2 untuk mengatur arah udara, dan red switch untuk mendeteksi posisi piston. Konstruksi double acting cylinder seperti ini. Selanjutnya adalah solenoid valve. Adalah katup pengendali aliran fluida atau udara, minyak, air yang bekerja dengan gaya elektromagnet dari kumparan solenoid. Katup ini itu biasa dipakai pada sistem otomasi, pneumatik, dan hidrolik untuk mengatur arah, buka atau tutup, atau tekanan aliran. Kira-kira konstruksinya seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan membahas katup 5/2.
adalah katup pneumatik dengan 5 port atau lubang dan 2 posisi kerja. Valve ini digunakan untuk mengatur arah aliran udara pada double lightning cylinder atau silinder 2 arah maju dan mundur. Artinya satu coil on-nya ini untuk silinder maju dan coil lainnya itu untuk silinder mundur. Selanjutnya, jumlah port dan fungsinya. 1. Ada pressure. Di sini kita bisa lihat P itu atau pressure itu adalah masukan udara dari kompresornya. Kemudian yang kedua adalah keluaran ke sisi depan silinder. Yang selanjutnya adalah di sini ada nomor 4, itu adalah keluaran ke sisi belakang silinder. Selanjutnya yang ketiga itu ada R1 atau exhaust, yaitu buangan udara A atau buangan udara pertama. Selanjutnya ada yang kelima atau katup limanya, yaitu untuk buangan udara B. Jadi bertotal 1 input, 2 output, dan 2 exhaust. Jadi bertotal 5 port, yaitu 5 port dengan 2 posisi lubang. Di sini kita bisa lihat seperti ini simbol katup 5/2. Oke, baik, segini saja presentasi materi dari saya. Sebagai kesimpulan, pada sistem otomasi pneumatik, retouche itu berperan sebagai input sensor, mendeteksi posisi silinder dengan respon yang cepat dan akurat menggunakan medan magnet. Silinder pneumatik itu menjadi aktuator utama untuk menghasilkan gerakan mekanik maju dan mundur. Solenoid valve atau katup 5/2 itu untuk mengatur arah aliran udara sehingga silinder dapat bergerak sesuai perintah sistem. Ketiga komponen ini bekerja saling terintegrasi sebagai sistem kontrol otomatis, input mendeteksi, kontrol memproses, dan output menjalankan pergerakan. Dengan memahami hubungan antara sensor, controller, aktuator, kita dapat merancang dan menganalisis sistem otomasi industri dengan lebih efektif, aman, dan efisien. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.